Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya dulu untuk jualan produk yang mahal meskipun saya pemula. Waktu itu saya lagi kuliah gitu, di posisi saya ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa. Dan di sana saya harus cari duit juga karena saya nggak mau ngerepotin orang tua saya lagi karena beliau dulu ketika saya kelas 3 SD, ibu saya sudah menjadi single fighter karena ayah saya meninggal. Dan ketika saya mau masuk kuliah, itu saya udah bilang ke ibu saya akan cari duit dan saya akan berusaha agar ibu udah nggak perlu lagi ngasih saya duit. Kuliah saya bisa bayar sendiri. Waktu itu saya sempat bilang seperti itu dengan ibu saya. Dan akhirnya mulai dari kuliah saya mulai cari cara nih, gimana sih caranya agar saya bisa dapat penghasilan atau dapat duit untuk bisa menghidupi kehidupan saya serta untuk membayar kuliah saya. Dulu ketika kuliah saya udah mulai cari-cari gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan, dan saya mulai dari yang apa yang saya punya, skill apa yang saya punya, yaitu di bidang training. Dan di situ saya bisa memberikan training ke beberapa perusahaan dan lumayan gitu ya, dapat bayarannya langsung lumayan besar. Di masa-masa saat itu udah langsung bisa bayar makan saya sebulan, bisa bayar ini bayar itu hanya dari sekali training waktu itu. Dan juga selain memberikan training, saya juga menjadi seorang ghostwriter, di mana saya menuliskan buku kepada orang lain dan dari sana saya dibayar gitu ya. Jadi saya melakukan interview, saya memetakan bukunya seperti apa, dan ketika bukunya selesai saya dibayar. Dan itu cukup lumayan juga, sekali dibayar itu bisa buat kehidupan saya sekitar 3-4 bulan gitu dari nulisin buku tadi. Nah, lalu caranya gimana sih? Cara ampuhnya, polanya seperti apa? Dan ini polanya yang saya lakukan untuk bisa closing besar meskipun saya waktu itu masih pemula. Yaitu adalah dengan memberikan free dulu kepada mereka. Oke, jadi untuk agar bisa orang bayar mahal kepada kita, itu kalau kita langsung datang, langsung minta gitu ya, Pak saya ada produk ini, silakan dibeli kayak gitu. Kalau misalnya belum ada trust dari orang tersebut, akan sangat sulit untuk dia bisa mengeluarkan duit untuk kita. Maka dari itu, dengan kita memberi free kepada mereka, itu bisa membuat trust antara mereka dengan kita. Dan kalau misalnya memang performa kita bagus, kita akan dibayar untuk itu. Misalnya dulu ketika saya menjadi seorang trainer, saya ingin menjadi seorang trainer. Yang saya lakukan adalah waktu itu adalah memberikan free training. Ya, jadi yang pertama saya nempel di guru saya, yaitu Pak Tung Desamuaringin. Saya bantu beliau, butuh apa saya bantu, isi training di seminarnya saya bantu. Saya juga punya mentor namanya Pak Fuad Zaki. Saya bantu juga ketika ada training, dan di situ saya mendapatkan pengalaman juga dan dilihat orang dan dipercaya kayak gitu. Lalu selain itu saya juga menawarkan gitu ya kepada kenalan saya, kepada orang yang pemimpin perusahaan gitu atau HR-nya, Pak mau nggak Pak saya kasih pelatihan free tentang NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita. Oh oke, free. Ya udah, akhirnya saya memberikan training itu free. Lalu nggak cuma di situ, ternyata ownernya juga memutuskan untuk membelikan buku kepada seluruh peserta. Nah, dan buku saya waktu itu judulnya Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat. Dan setelah itu banyak kerjasama lainnya yang menguntungkan. Lalu begitu juga dengan ghostwriting, bagaimana saya bisa mendapatkan klien, yaitu juga sama. Saya waktu itu di awal-awal juga, Pak mau nggak Pak saya bantu untuk tuliskan bukunya. Nah dari situ saya dapat trust, saya dapat portofolio juga. Lalu waktu itu saya juga dengan teman-teman saya, Pak Fuad, dan teman-teman lainnya bareng-bareng, ada Kahar, ada Pak Saiful, ada Pak Mustafa waktu itu dulu ketika saya di Surabaya, kami membuat seminar namanya Public Speaking in Action. Jadi itu seminar yang tidak terlalu mahal, tapi di-sharingkan macam-macam. Ada tentang public speaking, lalu juga saya sharing tentang creative writing, dan lain-lainnya. Dan di situ saya karena harganya murah gitu ya, orang jadi mau untuk datang untuk belajar. Dan ketika trust tadi sudah terbangun, saya pun juga menawarkan produk-produk selanjutnya. Bagaimana caranya untuk ada workshop untuk menulis buku. Lalu setelah itu saya juga menawarkan, mau nggak kalau saya menjadi ghostwriter Anda? Jadi Anda nggak perlu menyisihkan waktu,
Anda nggak perlu mikir terlalu dalam, terlalu capek. Jadi saya yang bantu semua untuk sampai akhirnya bukunya jadi. Nah, kalau kita bisa lihat polanya di sini, polanya itu sama. Jadi sebelum kita bisa closing besar, itu kita bisa bangun trust dulu. Kita bisa bangun kepercayaan dulu. Kita bangun relasi, dan yang paling ampuh menurut saya adalah dengan cara memberikan something free untuk mereka. Sehingga mereka tahu performa kita. Kalau kita memang sudah performanya bagus, itu mereka akan mau bayar untuk kita. Jadi saran saya adalah, kalau teman-teman juga lagi coba jualan something, jasa gitu ya, teman-teman bisa dulu kasih free kayak gitu. Dan saya pernah baca juga dari Gary V atau Gary Vaynerchuk. Dia mengatakan strategi untuk menjadi seorang, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari membuat konten gitu ya. Jadi Gary Vaynerchuk bilang seperti ini, kalau kamu ingin mendapatkan penghasilan dari membuat konten, menjadi videographer dan lain-lainnya, kamu bisa tawarkan bantuanmu, kerjaan kamu free kepada para influencer. Misalnya ada A, B, C, D, coba tawarkan secara free. Lalu berikan konten-konten terbaik, lalu berikan performa terbaik untuk mereka, sehingga sampai akhirnya mereka merasa value-mu besar dan kamu menjadi layak untuk dibayar. Bayangin kalau misalnya belum apa-apa langsung minta bayaran, pasti akan sangat sulit sekali. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan jurus ini, memberikan something free dulu kepada calon customer kamu, lalu setelah itu bangun kepercayaan di sana, dan kalau mereka sudah percaya, mereka akan mau untuk membayar jasa yang sudah kamu berikan. Oke, jadi itu strategi saya waktu itu. Ini juga sampai sekarang sih sebenarnya saya lakukan untuk bisa closing penjualan gitu ya, atau closing hal-hal lainnya dari negosiasi dan lain-lainnya yang menurut saya cukup besar, yaitu dengan memberikan something free atau something yang murah kayak gitu, sehingga terbangun trust, baru setelah itu kita bisa jual yang jauh lebih mahal. Oke, jadi itu mungkin sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi dari story saya ini. Dan sukses terus buat kita semua. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait apapun itu, pengembangan diri, tentang karir, kehidupan, teman-teman bisa DM saya di Instagram di @andreasburdes. Silakan DM pertanyaan kamu, nanti akan saya jawab di podcast ini. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Sukses selalu buat kita semua dan keep healthy.